Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing lare-lare pripun kabare? Mugi diparingi sehat walafiat lan saged belajar ing dina Sabtu iki. Dina iki kita bahas geguritan. Napa sih geguritan iku? Kita bahas mantun niki nggih. Geguritan ikatan basa kang memper syair atau puisi. Jadi geguritan ialah rangkaian bahasa yang mirip seperti syair atau puisi. Mula ana kang ngarani yen geguritan iku syair gagrak anyar utawa puisi Jawa gagrak anyar. Ada yang berkata bahwasanya geguritan itu syair model baru atau puisi bahasa Jawa dengan model yang baru. Geguritan iku puisi kang nggunakake basa Jawa. Jadi geguritan itu selalu pakai bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia namanya puisi. Kalau pakai bahasa Jawa namanya geguritan. Geguritan yaiku puisi Jawa gagrak anyar sing ora kaiket guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Nanging isi ngunggemi anane rasa kaendahan. Geguritan adalah puisi bahasa Jawa model baru yang tidak terikat antara guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Nanging isi ngunggemi anane rasa keindahan tapi masih mengandung keindahan atau rasa keindahan. Saiki kita maca tentang Merapi. Oh iya, guru gatra, guru wilangan lan sak piturute iku mangke dibahas di semester 2. Saiki kita maca Merapi karya Putu Aryana. Merapi saka kadohan katon gagah asep putih dedel ing awiyat tilas dalan lahar katon cetha kena sunare Hyang Bagaskara. Merapi saumpama kowe bisa cerita kabeh kedadean ing tanah Jawa wiwit jaman Mataram nganti madeke Kraton Ngayogyakarta. Merapi sliramu anyekseni girdaning bangsa wiwit nalika ngusir penjajah Walanda. Jaman Mardika, jaman Soekarno, nganti jaman Soeharto, jaman Habibie, tumekaning Megawati lan Susilo. Merapi dadi saksi. Oke, dari puisi di atas atau puisi di samping mengartikan bahwasanya tegese geguritan ing dhuwur iku cerita ngenaning Gunung Merapi kang kantun endah lan gagah. Maksud dari puisi di samping itu cerita tentang Gunung Merapi yang sangat indah dan gagah. Gunung Merapi iku gede banget. Gunung Merapi wis ana wiwit jaman biyen nganti tekan saiki. Merapi dadi saksi kabeh kang ana ing alam dunia iki. Gunung Merapi itu sangat besar sekali. Gunung Merapi itu sudah ada mulai zaman dahulu sampai sekarang. Bisa disebut bahwasanya Gunung Merapi adalah sebagai saksi semua yang ada di dunia ini. Endahing geguritan dumunung ing keindahan geguritan itu tergantung bahwasanya apa? Yang pertama, pilihan tetembungan sing mentes terplantasi. Pilihan kalimat yang berisi, yang cocok atau yang sesuai dan yang pantas. Jadi,
kalau memilih kalimat itu yang baik, yang indah, dan yang pantas untuk didengar. Kemudian sajrone milih tembung kang trep kaya ing geguritan Merapi kasebut supaya bisa narik kawigaten lan supaya geguritan kantun indah. Selama memilih kata atau kata yang cocok seperti pada puisi Merapi yang tersebut supaya bisa menarik perhatian dan supaya geguritannya itu menjadi indah. Gunakake wirama utawa lagune, menggunakan irama dan lagu. Nalika maca geguritan kudu gunakake wirama lagu supaya isine geguritan bisa disampaikake kanthi cetha lan gampang dimengerteni. Jadi ketika kita membaca geguritan atau puisi harus menggunakan irama lagu supaya isi dari puisi tersebut bisa disampaikan dengan jelas dan gampang dipahami atau dimengerti. Supaya bisa maca geguritan kang ana ing dhuwur kanthi becik, bab sing kudu digatekake yaitu apabila kita ingin melihat atau kita ingin membaca geguritan dengan benar, apa saja yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mangerteni isi lan karepe geguritan kasebut banjur dirasakake. Jadi mengerti isi dan maksud dari puisi tersebut sehingga kita bisa merasakannya. Yang kedua, kudu nggatekake pengucapan lan wiramane, harus memperhatikan ucapan dan irama. Jadi ketika membaca puisi itu tidak sama seperti kita membaca cerita. Beda, kita harus mengerti apa maksud dari puisi tersebut. Kita juga menyampaikan dengan irama serta lagu yang sesuai dengan kata-kata dalam puisi tersebut. Yang ketiga, bisa meragakake kanthi mimik lan ekspresi sing trep. Jadi bisa memperagakan mimik wajah dan ekspresi yang cocok atau yang sesuai. Kemudian ketika membaca geguritan, yang pertama yang harus diperhatikan adalah cendek dhuwure swara, yaitu intonasi. Jadi panjang pendeknya suara itu harus diperhatikan. Yang kedua, wiramaning ukara atau irama jari kalimat. Yang ketiga, andheganing tetembungan lan ukara atau kita harus mengetahui jeda-jeda ketika membaca. Tidak seperti ketika membaca puisi tidak seperti membaca yang kita biasa baca atau membaca buku dan sebagainya. Tidak, harus kita tahu bagaimana jeda atau bagaimanakah, dimanakah kita berhenti, dimanakah kita akan membaca lagi, itu kita harus tahu. Selain itu, kita juga harus mengetahui owak, osike pasuryan lan obai awak. Kita harus mengetahui mimik wajah atau kita harus menampilkan ekspresi dan pantomik atau pantomimik atau ekspresi. Jadi kita harus tahu, oh kalau cerita ini berarti kita mimik wajahnya seperti apa. Kalau ceritanya tentang sedih, maka ekspresinya juga ikut sedih. Seperti itu untuk cara membaca geguritan atau puisi. Matur suwun, mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.